Bu Santi akan menyampaikan memimpin diskusi yang terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Bu Santi sendiri sebagai CGP dia sudah menentukan visinya. Jadi nanti kedepannya mungkin Bapak Ibu juga di sini harus memiliki visi ya, supaya kita tahu ke depan itu kita mau ngapain aja sih, ingin mendambakan murid-murid seperti apa. Nah itu kita harus membuat visi. Visi itu seperti mimpi yang ingin kita gapai. Jadi acara hari ini yang pertama, tujuannya pertama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kenapa harus ada Bapak dan Ibu guru? Karena di sini kita akan menggali mimpi dari Bapak dan Ibu untuk angan-angan kita tentang murid di masa yang akan datang tuh pengen seperti apa sih. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mengungkapkan tanpa memikirkan hal-hal lain dulu ya. Jadi mengungkapkan sejauh apa yang menjadi visi kita adalah sesuai dengan kondisi. Jadi jangan ngawang-ngawang banget juga jangan gitu, supaya terwujud. Kemudian yang kedua adalah nanti merumuskan kalimat rumpang. Jadi di papan Bu Santi sudah menempelkan beberapa kalimat yang belum lengkap. Nah, siapa yang melengkapi? Yang melengkapi adalah Bapak dan Ibu. Di situ ada 6 pertanyaan yang harus diisi titik-titiknya. Diisi titik-titiknya jangan terlalu banyak, karena judulnya melengkapi kalimat rumpang. Ya, bukan membuat karangan bebas. Ya, jadi gak usah berparagraf-paragraf, cukup beberapa kata saja yang menggambarkan cita-cita atau keinginan Bapak dan Ibu. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nanti Bu Santi akan menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu, akan disimpulkan dan akan menjadi sebuah visi. Kemudian visi ini akan disandingkan dengan visi sekolah yang sudah ada. Apakah sudah mewakili keinginan Bapak dan Ibu atau belum? Jika memang ada yang belum terwakili, tidak memungkinkan visi sekolah bisa ditambahkan, tapi tidak harus dirubah. Kemudian yang terakhir, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Setelah menyusun visi, nanti kita tentukan perubahan apa yang akan kita lakukan di SD Babakan 1 ini. Jadi begitu kegiatan hari ini. Semoga kehadiran Bu Santi sebagai calon guru penggerak sungguh akan membawa perubahan yang baik di SD Babakan 1 ini, sehingga sekolah ini akan mencetak murid-murid yang memang kita impikan. Jadi tujuan kita di sini udah pakai IKM ya Pak ya? Tahun ini pakai pas berarti. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu kita filosofinya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi bagaimana mewujudkan itu? Dari visi kita mulainya. Visi ini tujuan akhirnya, goalsnya adalah pendidikan yang ada di sekolah ini adalah yang berpihak pada murid. Itu saja dari saya. Saya belum perkenalkan diri ya. Nama saya Triyanti, ada di depan. Bu Santi sudah menuliskan di sana. Sebelum saya serahkan ke Bu Santi, mungkin ada disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Juanda, waktu dan tempat yang silakan. Jadi bukan hanya kepentingan Bu Santi, tapi semua. Terlebih masa kerja kita masih lama, ya, di atas 5 tahun ya Bu, di bawah 5 tahun, iya masa kerja 5 tahun. Nah, di atas 5 tahun itu kita udah harus ikuti guru penggerak ini. Terus dalam rangka pelaksanaan program pendidikan guru penggerak ini atau PGP,
Balai Besar Pendidikan Guru Penggerak ini akan mengadakan diskusi pada level kedua ya Bu ya, pendampingan individu kedua. Kita diharapkan bisa menghadiri ini ya. Terus dalam rangka pendampingan ini kita diharapkan harus berperan aktif ya. Dalam diskusi ini kita berperan aktif yang nanti akan dipandu oleh Ibu Santi sebagai CGP, calon guru penggerak kita, dan saya merasa bangga gitu ya kepada Bu Santi yang telah memberikan motivasi kepada teman-teman rekan-rekan semua yang belum ikut guru penggerak ini. Saya harapkan semuanya juga nanti ikut daftar ya, kemudian dites juga ya, dan alhamdulillah Bu Santi ini mewakili ada 2 orang guru dari Cisaeng. Pertama Bu Santi, kedua Bu yang dari SMP Putri. ya, Bu Asri dari Cisaeng cuma 2 yang lulus, Bu Asri dari SMP Negeri Cisaeng 2 dan Ibu Santi. Nah kemudian Baik, berikutnya kegiatan diskusi akan kita ikuti dan diskusi akan dipimpin oleh Ibu Santi. Kepada Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kehidupan kembali hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Triyanti selaku pengajar praktik saya, Bapak Haji Juanda selaku Kepala SD Babakan 01, dan Bapak Ibu guru senior saya, terima kasih banyak ya Ibu. Alhamdulillah bisa hadir di acara diskusi ya, kegiatan diskusi. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu pemaparan atau diskusi bersama. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Nah, tujuan diskusi kita hari ini mendiskusikan cita-cita atau visi terhadap murid di masa mendatang. Yang kedua, mendiskusikan cita-cita atau visi guru terhadap sekolah di masa mendatang. Pertanyaannya, apakah di diri kita punya misi? Ada cita-cita nggak Bu di dalam dirinya? Ada. Pasti ya, dari kecil, dari SD kita sama guru SD ditanya, Bu, nak, kamu cita-citanya apa? Gitu. Bu Kiki dulu cita-citanya apa? Dokter. Jadinya guru ya. Wina apa Wina? Jadi dokter biar bisa nyuntik. Kalau Mulia apa Bu? Jadi insinyur. Ujian. Dokter. Semua cita-citanya dokter. Mulia, Bu Imas. Pengen jadi polwan. Jadi polwan ya, tapi qadarullah kita diarahkan jalan Tuhan menjadi guru. Kalau saya dulu berubah-ubah cita-citanya belum jelas ya. Tapi akhirnya qadarullah jalan Allah menjadi guru.
Nah, ini ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang perlu dilengkapi. Ada 6 kalimatnya. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang, jadi ibu memimpikan murid yang seperti apa. Terus yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah, menurut ibu-ibu tuh murid ibu itu seperti apa. Ibu tuh percaya bahwa murid ibu tuh seperti apa. Terus yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa ibu kalau di sekolah? Kalau saya sih makan. Enggak ya, itu kan bukan visi ya. Yang keempat, murid di sekolah murid di sekolah saya Terus selanjutnya ya Bu, nanti ada desiminasi. Kita ada pertemuan lagi minggu depan ya Putri ya. Minggu depan berbagi praktik budaya positif ya. Insya Allah minggu depan kuisnya kahot apa kuisis nih? Oh iya, kuisis berarti ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bacakan ya. Mimpi saya memimpikan murid-murid yang, ini ada yang menjawab, yang soleh dan berkarakter. Luar biasa. Jawabannya luar biasa. Berhasil maksudnya mencapai cita-cita ya. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, berperilaku baik terhadap sesama. Subhanallah, luar biasa. Selanjutnya, murid yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Luar biasa. Murid yang berakhlak mulia dan memiliki sopan santun. Luar biasa, ini bagus sekali. Sopan santun terhadap orang tua dan guru. Selanjutnya, sukses dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Subhanallah, luar biasa semua ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya, saya percaya bahwa murid adalah potensi untuk berkembang moral yang baik. Subhanallah, luar biasa. Selanjutnya, saya percaya bahwa murid mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Iya, betul. Murid kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Murid kita unik. Murid kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memperlakukannya dengan sama. Siswa yang bisa mencapai cita-citanya. Terus saya percaya bahwa murid saya bisa menjadi murid yang dibanggakan dan mampu menjadi penerus dan berakhlak mulia. Ini luar biasa sekali. Saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Betul. Murid saya memiliki potensi yang nantinya akan berkembang dan berhasil. Amin. Ini luar biasa sekali. Nah, ini amazing untuk gurunya.
Ya, bagus, luar biasa juga untuk gurunya. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan kerjasama yang baik dengan murid dan tim kerja. Betul, kerjasama yang baik. Karena memang metode apapun kalau sendirian tidak akan bisa berjalan. Terus sini di sekolah saya mencintai makan. Mencintai. Oh, ini apa ya? Makan betul. Ini ada makan ya. Kebiasaan dalam segala hal. Oh, Di sekolah saya mengutamakan keluar. Baca-baca semua sudah sesuai menurut saya, sudah sesuai, tapi menurut Bapak Ibu sudah sesuai belum yang ada di sini visinya dengan profil pelajar Pancasila? Sudah. Tadi ada beriman dan bertakwa, ada berakhlak mulia, terus datang ke sekolah tepat waktu berarti mandiri, terus menjadikan siswa mencapai cita-citanya, bernalar kritis ya. Terus bekerja sama berarti bergotong royong. Terus berkebinekaan global dan kreatif. Jadi menurut saya ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gimana menurut Bapak Ibu? Sudah sesuai? Sudah ya. Visi kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti kesimpulannya, kita simpulkan dari semuanya. Gimana Bu? Ini belum ditulis, nanti saya tulis di slide-nya. Kesimpulan dari yang sudah kita tulis semua, kita memimpikan, berarti dari sini ya Bu ya. Garis besar dari yang saya memimpikan murid-murid yang menurut Vicky yang mana? Mana Vicky? Ada garis besarnya. Kalau menurut saya semuanya ini memimpikan murid yang berakhlak mulia, berperilaku baik terhadap sesama. Nah, berarti kita simpulkan kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, berakhlak mulia. Ya betul Bina, berkarakter, berbudi pekerti. Terus saya percaya bahwa murid yang mana nih? Saya percaya bahwa murid bisa menjadi murid yang dibanggakan ya. Bisa menjadi murid yang dibanggakan. Sini masih masuk akhlak mulia. Bisa melahirkan visi dan terbentuk menjadi visi sekolah. Begitu Pak Haji. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu Pak Haji yang tadi suara kita, Bu. Iya benar. Orangnya suka sama-sama. Iya betul. Berarti visi-visi Bapak Ibu terwujud di visi sekolah. Gitu Putri. Tadi ada berakhlak mulia ya, beriman dan bertakwa. Terus Menurut saya ya, Bu Santi, yang pertama, meningkatkan minat baca murid dengan pengadaan buku berjenjang. Jadi maksudnya Ibu, buku berjenjang ini adalah kan murid kita itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bukunya itu diharapkan berbeda-beda gitu. Jadi untuk yang pembaca pemula, yang sudah mulai bisa, sampai yang sudah mahir gitu ya. Kemudian yang kedua, membiasakan murid untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Jadi murid itu diharapkan sadar akan kebersihan dirinya, yaitu dengan memotong kuku, menggosok gigi dengan bersih gitu, kebersihan telinga, mata, dan semuanya. Kemudian diharapkan murid juga bisa menjaga lingkungannya di dalam kelas maupun di luar kelas maupun di sekitar sekolah. Seperti itu aja. Ada pertanyaan? Rakasa Perubahan itu yaitu meningkatkan literasi digital, karena anak sekarang kan sudah megang gadget mulu, jadi mungkin literasinya itu
pindah ke digital, atau guru-guru memberikan fasilitas literasi digital seperti murid bisa mengakses e-book dengan gratis di rumah, karena kan kalau di sekolah murid tidak bisa membawa gadget. Mungkin untuk PR itu menggunakan literasi digital, karena saya juga belajar di kuliahan mengenai literasi digital. Jadi gitu, guru mempersiapkan e-book gratis agar murid atau orang tua murid di sekolah itu dapat mengakses dengan gratis dan mudah. Lalu mengadakan pembelajaran di luar kelas, jadi jangan hanya di dalam kelas saja, agar ada perubahan, murid tidak bosan berada di dalam kelas dulu, ada suasana baru. Itu saja Bu dari saya, terima kasih. Di antara yang lain, maksudnya memfasilitasi di sini kalau dengan orang tua, apa mau 6 bulan sekali mengadakan pertemuan untuk guru-guru, ya kalau lagi rapat-rapat juga disisipkan, maksudnya apa ada yang harus disampaikan atau bagaimana kalau kesahnya di kelas masing-masing. Kemudian untuk guru-gurunya juga ada di sini, ada kemarin tadi ada imtak itu kan setiap Jumat. Saya harapkan ya, maksudnya kalau sedang ada pengajian Jumat diharapkan datang semuanya. Itu kan mencerminkan juga, dikarenakan gurunya sudah ada, berarti anak-anak juga udah siap untuk itu. Kadang-kadang suka yang terlambat, ya saya juga sama suka terlambat. Ya. Kemudian dari siswanya, nggak usah dari siswa mana? Yang diharapkan dari siswa ya, kalau kita sudah merubah tadi tampilan kitanya, dalam artian kitanya memberikan sesuatu contoh yang baik, kedisiplinan misalkan, otomatis anak juga akan merasa tergugah atau termotivasi untuk datang ke sekolahnya, gitu kan. Jadi siswanya juga melihat contoh itu ya, contoh gurunya juga. Untuk anak-anak ya pasti harus kita ingatkan bahwa pentingnya sekolah juga itu tentang pendidikan. Udah mungkin itu. Ya. Ya tadi seperti Pak Haji bilang, yang sederhana dulu aja. Contohnya yang dilakukan guru misalnya datang tepat waktu. Tapi saya kalau di SD kayaknya gurunya pada rajin ya Pak ya. Soalnya guru kelas ya, kalau gurunya telat, apalagi anak-anak kecil ya, bakal berantakan, bakal ribut gitu. Jadi saya yakin kalau di SD guru-gurunya luar biasa. Guru paling hebat itu guru SD sebetulnya. Tepuk tangan bawah. Ya, karena terima dari bukan apa-apa jadi apa-apa. Anak tidak bisa baca, bisa jadi baca, bisa membaca, bisa berhitung, mulainya dari SD. Bisa jadi presiden. Oh, ngomongin presiden, jadi ingat tadi cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi polwan, pengen jadi insinyur. Ternyata kita jadi orang-orang yang mencetak mereka semua. Ya, jadi lebih tinggi yang kita raih sebetulnya, bukan di bawah mereka, tapi kita yang mencetak para dokter, para insinyur, para polwan, nah yang lainnya juga.
Mungkin itu saja yang disampaikan hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih tak terhingga, diskusi yang luar biasa. Saya senang sekali berada di sini menjadi bagian dari Ibu Santi sebagai guru di SD Babakan 1. Saya berharap, saya kan kesini masih 4 kali lagi ya, mudah-mudahan gak bosen. Jadi saya ada 6 kali pendampingan. Nah mungkin kedepannya Ibu Santi akan sangat banyak merepotkan ibu-ibu dan bapak kepala sekolah, karena tugas-tugas berikutnya karena terkait dengan harus menerapkan di tempat Bu Santi mengajar. Jadi nanti banyak tugas yang memang dilaksanakan di kelas, di sekolah, yang Bu Santi tidak hanya membaca tapi harus beraksi. Nah aksi ini perlu dukungan dari ibu-ibu guru semua di sini, ibu-ibu hebat. Baik, itu saja Pak Haji dari kami. Sekali lagi tak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit berbagi Bu? Boleh Bu. Cerita